Hola, welcome back, cerita Sansan. Apa kabar nih kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Kayaknya kita udah libur cukup lama ya guys. Mohon maaf untuk berapa minggu ini karena kita tidak sempat untuk upload video. Tapi pada video ataupun konten kali ini, mungkin pembahasannya agak sedikit berbeda dengan biasanya. Dimana kali ini kita akan membahas sebuah tren kultur fashion, yaitu thrifting. Gak hanya itu, ternyata di sini pun kita akan menyajikan sebuah konsep baru dengan pembahasan yang lebih ringan dan juga santai tentunya. Mendengar nama thrifting, mungkin sebagian besar dari kalian sudah gak asing untuk mendengarnya. Ya, sebuah tren fashion yang baru-baru ini sedang viral. Tapi kira-kira kalian udah tahu atau belum arti dari kata thrifting tersebut? Sebenarnya budaya thrifting sudah populer pada tahun 80-an hingga tahun 90-an silam dengan mengusung tren fashion retro ataupun gaya-gaya jadul. Tetapi di balik nama thrifting pun ternyata masih ada juga kata lain yang kerap kali disebut-sebut juga, seperti thrift dan juga thrift shop. Tiga kata yang saling berhubungan. Nah, biar kalian gak bingung, yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari thrift. Istilah ini artinya barang bekas ataupun second hand dengan kondisi yang masih sangat layak. Contohnya seperti pakaian, elektronik, ataupun benda-benda antik lainnya. Ada pula produk sisa ekspor ataupun impor yang memang tidak terjual dalam jangka waktu yang cukup lama dan pada akhirnya dijual sebagai barang thrift. Sekarang ini produk thrift yang sedang populer adalah baju dan juga kamera-kamera antik. Harganya pun beragam. Misalnya untuk pakaian ataupun kamera-kamera yang lebih lumrah, bisa kalian dapatkan dengan harga mulai dari 5 ribuan hingga 200 ribuan saja. Namun untuk barang yang lebih langka ataupun rare item, bisa-bisa kalian harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah. Wah, kira-kira menarik bukan? Oke, mari kita lanjut ke thrifting. Nah, kalau tadi sudah dibahas tentang produknya yaitu thrift, sekarang kita bahas tentang kegiatannya. Thrifting adalah istilah di mana seseorang mencari dan berbelanja barang bekas. Kegiatan ini semakin hari semakin banyak peminatnya. Memang ada keseruan tersendiri ketika kalian hunting lalu menemukan barang bekas dengan kondisi yang masih sangat bagus, minim cacat, atau bahkan kondisinya masih seperti baru. Ditambah lagi kalau kalian mendapatkan beberapa barang yang memiliki nama brand cukup tinggi. Dan yang terakhir, ada istilah thrift shop. Lanjut, istilah ini artinya adalah toko yang menjual segala barang thrift. Ada banyak sekali toko-toko dan juga pasar yang menjual barang antik di seluruh Indonesia. Dan juga, semakin dengan berkembangnya zaman, semakin berkembang pula tren thrift shop saat ini. Kalian bisa menemukan banyak sekali online shop ataupun e-commerce yang menjual koleksi-koleksi pakaian vintage dan juga thrift. Nah, jadi itulah istilah-istilah dan juga pengertian dari tren budaya thrifting. Gak hanya tentang arti dan juga pengertiannya, tetapi di sini kita juga akan share tips and trick buat kalian yang mau belanja thrift secara online. Berburu koleksi-koleksi barang bekas di internet. Kalian bisa berbelanja barang dimanapun tanpa harus ribet datang langsung ke tokonya. Apalagi harus berpanas-panasan di antara keramaian pasar. Dan tentu saja dengan harga yang lebih murah ya tentunya. Namun di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kalian akan thrifting secara online. Berikut ini adalah tips and trick yang wajib kalian lakukan agar tidak kecewa saat berbelanja barang bekas. Di sini kita bagi beberapa poin. Yang pertama, cari tahu tentang barang yang ingin kalian beli. Siapa tahu barang itu ternyata diproduksi ulang oleh produsennya. Atau pelajari cara membedakan barang yang asli dengan yang palsu alias KW. Secara visual memang agak sulit untuk membedakan tanpa melihat barangnya secara langsung. Tapi dengan ini kalian bisa meminimalisir mendapatkan barang yang zonk atau kena tipu. Poin yang kedua, kalian wajib perhatikan harga pasaran dari sebuah produk. Jangan sampai kalian tertipu ya. Terkadang penjual bisa memukul harga yang jauh lebih tinggi daripada harga aslinya. Jadi kalian bisa mulai browsing di aplikasi e-commerce sambil melihat harga yang umum dari produk yang sedang kalian incar.
Jangan sampai kalian tertipu dengan harga-harga yang diberikan oleh para penjual yang bertujuan untuk mencari untung berkali-kali lipat. Poin yang ketiga, tawar harga agar semakin berhemat. Biasanya para penjual mau kok untuk menurunkan harganya, asal penawarannya pas ya. Tapi ingat, trik ini tidak berlaku untuk koleksi langka ataupun produk yang banyak peminatnya, seperti barang vintage dan juga rare item. Jadi pintar-pintarlah dalam berbelanja agar kantong tidak bolong. Poin yang keempat, cek kualitas dari produk yang akan kalian beli. Jangan ragu untuk bertanya kepada sang penjual, apalagi meminta foto detail dari produk yang akan kalian beli. Mereka pasti akan dengan senang hati untuk memperlihatkan kualitas produk yang akan dijualnya. Bila si penjual menolak, maka kalian boleh curiga akan kualitas dari produk tersebut. Kita lanjut poin yang kelima. Ini nih yang paling penting, cek lebih teliti akun penjual tersebut, apakah akun real ataupun akun fake. Banyak yang sering salah langkah nih di step yang satu ini. Jadi kalian harus lebih berhati-hati dan memperhatikan keaslian akun tersebut. Jangan sampai kalian tertipu. Kira-kira bagaimana cek akun real ataupun penipu? Oke, kita share langkahnya. Jadi langkah yang pertama, kalian bisa cek dari bio akun tersebut. Biasanya tertera link seperti alamat, nomor WhatsApp, dan juga kelengkapan informasi dari akun tersebut. Langkah yang kedua, yakni kalian bisa cek harga dari detail barang. Apabila kalian diiming-imingi harga yang terlalu murah dari suatu produk, bahkan jauh dari harga umum, kalian wajib lebih berhati-hati. Langkah yang ketiga, kalian bisa tes request rekber atau sebagainya. Bahkan bisa tes video call juga apabila kalian order dengan harga yang cukup tinggi. Dan juga kalian bisa pastikan apabila mereka memiliki alamat toko fisik. Langkah yang terakhir, kalian bisa cek histori akun tersebut, dari mulai aktivitas story, live, reels, dan juga collab. Ataupun mungkin akun tersebut pernah mengikuti sebuah event thrift di suatu daerah. Kalian juga bisa cek dari beberapa foto, biasanya ada di bagian tag akun tersebut. Nah, jadi itulah arti pengertian sampai tips and trik seputaran dunia thrifting. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sekian pembahasan pada video kali ini. Apabila kalian suka, boleh klik like, comment, and share. Tapi jangan lupa untuk klik subscribe juga agar channel ini makin berkembang. Thanks for watching. Stay humble and happy for today. See you.